Saya mau tekankan sore hari ini, supaya kita bisa berfokus kepada Tuhan. Miliki pandangan yang benar terhadap menghadapi ujian-ujian. Untuk kita berpusat kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Yesus Kristus, Tuhan yang terbaik. Amin. Tuhan yang termanis dalam hidup kami. Haleluya. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Amin. Bahkan Yesus Kristus adalah keselamatan bagi kami. Haleluya. Dan kami bersyukur karena keselamatan itu kami ada sebagaimana adanya. Amin. Dan sebentar Tuhan, kami kembali mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau lembutkan hati kami, supaya firman-Mu beroleh tempat dalam hidup kami. Bahkan diam dalam kami. Karena disitulah letak kemenangan kami menghadapi semua persoalan hidup. Haleluya. Kegelapan yang semakin gelap akan melanda dunia ini. Tapi kami percaya terang Kristus melalui firman-Mu akan menerangi jalan Amin. hidup kami ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Haleluya. Semua jemaat biar diberkati Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Shalom. Sekali lagi, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang terus terulur kepada saya dan kepada saudara sekaliannya, yang memampukan saudara dan saya untuk hidup sebagaimana apa yang kita alami sampai sore hari ini. Tentu anugerah Tuhan kalau saya dan saudara boleh berbakti, beribadah sore hari ini, ya secara onsite atau secara langsung di tempat ini, saudara. Ini kemurahan Tuhan yang berarti Tuhan masih perpanjang kesempatan untuk saya dan untuk saudara semua, supaya kita semakin siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara-saudara di dalam Tuhan, tujuan khotbah saya hari ini agar saudara memusatkan hidup kepada Kristus. Memusatkan hidup kepada Kristus. Ya, karena memang untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita diciptakan dari Dia untuk Dia. Jadi fokus hidup saudara dan fokus hidup saudara dan saya intinya adalah hidup berpusatkan kepada Kristus. Ketika hidup kita sudah tidak lagi berpusat kepada Kristus, tidak lagi mengarah kepada Kristus, berarti saudaraku, kita sudah salah arah, saudara. Ya, saya selalu mengajar tentang doktrin tentang dosa. Ya, jadi dosa tidak saja berbicara tentang melanggar perintah Tuhan, tapi juga dosa berbicara hidup yang salah arah. Ya. Bahkan juga dosa juga berbicara tidak mencapai sasaran.
Ya, jadi kalau saudara tidak mencapai sasaran, sebenarnya itu hidup karena dosa. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mencapai sasaran, ya, itu juga ada mengait dengan yang namanya dosa. Dan kalau kita berbicara, kenapa kita harus berpusat kepada Tuhan? Inti persoalan hidup terbesar manusia adalah tidak berfokus kepada Tuhan, tapi berpusat kepada diri sendiri. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan awal kejatuhan iblis adalah karena memusatkan hidupnya kepada kehendaknya sendiri. Kita telah belajar itu dalam Yesaya 14 ayat 12 dan selanjutnya. Karena memusatkan hidupnya kepada kehendaknya. Aku hendak, aku hendak. Akibat kehidupan yang memusatkan hidup kepada diri sendiri, semua akan membawa kepada goncangan. Ya. Tergoncang. Bumi pun katanya gemetar. Ya. Akibat dari memusatkan hidup kepada diri sendiri. Jangan kita kira kalau kita memusatkan hidup kita kepada diri kita akan menjadi tenang. Tidak. Kenapa kita seringkali susah, saudaraku? Karena kita tidak memusatkan hidup kepada Kristus, kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita memusatkan diri kita bukan kepada Tuhan, itu yang membuat kita akan mengalami goncangan demi goncangan. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Makanya lihat aja orang-orang yang ego. Ya. Orang-orang yang memusatkan hidupnya kepada kepentingannya saja. Lihat aja. Semua akan berakhir kepada hidup yang tidak ada ketenangan dan kedamaian. Ya. Kita bisa damai kalau tetap memusatkan hidup kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, persoalan terbesar ini menjadi masalah sejak di sorga sampai ke bumi. Adam dan istrinya juga tidak mencapai sasaran atau jatuh dalam dosa. Persoalannya karena mereka gagal memusatkan hidup kepada Tuhan. Kalau mereka memusatkan hidup mereka kepada Tuhan dan kepada kehendak Tuhan, perempuan itu tidak akan pernah mau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak akan mau. Walaupun ular atau iblis menggodanya, dia akan tolak itu. Tapi dia memusatkan hidupnya kepada dirinya. Dia memusatkan hidupnya kepada kehendaknya, keinginannya. Maka ketika dia melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, apa Alkitab catat, saudaraku? Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu menarik hati. Menarik hatinya. Membuat dia tergoda ingin memakannya. Sedap kelihatannya. Itu kalau saudara baca kitab Kejadian. Dan akhirnya dia terseret kepada pelanggaran akan perintah Tuhan. Diseret oleh apanya? Pandangannya sendiri. Diseret oleh keinginannya sendiri. Inilah yang menjadi pencobaan bagi manusia. Sehingga kita tahu dari seorang yang telah berdosa,
Sehingga semua orang menjadi berdosa melalui dosa keturunan. Maka sampai hari ini dosa keturunan yang terberat sebenarnya dalam hidup kita. Kalau kita memusatkan hidup kepada diri sendiri. Ini mengalir terus. Oleh sebab itu saudara, pelajaran terpenting dalam Alkitab, bagaimana kita harus dilepaskan dari memusatkan hidup kepada diri sendiri supaya berpusat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sejak dalam kitab Kejadian Tuhan berikan pelajaran-pelajaran untuk kita hayati dalam hidup ini. Tuhan memberikan orang-orang tertentu menjadi alat untuk menyadarkan kita. Bagaimana supaya sukses melepaskan diri sendiri, memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau saudara tadi pagi dengar saya menyampaikan firman Tuhan melalui live streaming, saya sudah menekankan kenapa Abraham diizinkan Tuhan mempunyai istri yang mandul. Demikian juga Ishak, istrinya mandul. Demikian juga Yakub, Rahel itu mandul. Saya pikir dari mulai Abraham, Ishak, Yakub, persoalan yang mereka hadapi adalah kemandulan. Padahal Tuhan sudah berencana, Tuhan sudah berjanji akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Kan tidak masuk di akal. Tuhan berencana menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Ternyata istrinya mandul. Menantunya juga mandul. Cucunya juga mandul. Mempunyai istri-istri yang mandul. Pelajaran apa yang mau kita dapatkan sore hari ini dari kemandulan mereka? Kitab Yesaya memberikan pelajaran kepada saya dan kepada saudara tentang perempuan yang mandul. Yesaya 54 ayat 1. Mari kita lihat Yesaya 54 ayat 1. Ayat 1. Ya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Wah, ini nggak masuk di akal, saudara. Ya. Terus. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Wah, ini jauh dari logika manusia. Terus tambah lagi. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Waduh. Yang ditinggalkan suami atau tidak punya suami lebih banyak anak. Pelajaran apakah yang kita dapatkan dari sini sebenarnya adalah pelajaran supaya manusia tidak bergantung, memusatkan diri kepada kemampuannya. Kalau Abraham memusatkan diri kepada kemampuannya, tidak akan pernah mendapatkan Ishak. Sebab Alkitab mencatat,
Dia menunggu sampai usianya sudah tua. Bahkan Alkitab mencatat secara kekuatan jasmani sudah sangat lemah. Kitab Roma pasal 4 ayat 18. Coba sebentar saya mengajak saudara melihat. Biar kita belajar hari ini memusatkan hidup kepada Tuhan. Biar Anda sukses. Amin. Mau sukses kita? Amin. Melewati hari-hari yang sukar ini. Coba silakan Pak, ayat 18 Ayat dimulai. 18. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Ya. namun Abraham berharap juga dan percaya. Iya. Tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa nggak ada dasar untuk berharap? Terus Pak. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, Iya terus. menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oh, ini janji Tuhan, saudara. Terus Pak. Imannya tidak menjadi lemah, Ya. walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya, terus. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Alasan untuk berharap nggak ada lagi. Secara fisik, jelas di sini dikatakan, tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun. Istrinya pun secara fisik tidak mungkin lagi melahirkan. Tapi apa yang membuat Abraham sukses menjadi bangsa yang besar? Ternyata rahasianya memusatkan hidup kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Saya mau tekankan orang yang memusatkan hidup kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Imannya tidak terpengaruh oleh keadaan fisik, oleh situasi, oleh waktu. Maka saya mengajar jemaat selalu bahkan hamba Tuhan. Dalam hidup ini, jangan memokuskan hidup kita kepada hal yang lahiriah. Jangan memokuskan hidup kita kepada persoalan-persoalan hidup yang lahiriah ini saja. Abraham memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Ayat 20 Pak. Ayat 20. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Oh, tidak Tidak bimbang. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Teruskan Pak. Karena ketidakpercayaan, Ya, jadi saudaraku, ketidakpercayaan dibuang oleh Abraham jauh-jauh. Ketidakpercayaan tidak diizinkannya berkembang dalam hidupnya. Yang diizinkannya berkembang dalam hidupnya adalah iman. Anda akan melihat mujizat-mujizat Tuhan juga ada hubungannya dengan iman saudara. Haleluya. Kita melihat perkara besar dalam hidup ini ada kaitannya dengan iman. Maka saudara, kadangkala Tuhan menunggu penggenapan daripada janji Tuhan itu sampai saudara memiliki iman yang bertumbuh lebih dulu. Kadang bertahun-tahun, kadang berpuluh tahun. Tapi apa yang Tuhan mau
nilai dari kehidupan kita. Apakah iman kita ini sudah menjadi iman yang siap menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang besar menurut kehendak Tuhan. Saudara, ini pelajaran penting untuk saya dan untuk saudara semua. Dia tidak membiarkan ketidakpercayaan membuat janji Tuhan batal dalam hidupnya. Dia geser ketidakpercayaan itu. Maka perlu ibadah semacam ini. Sebenarnya untuk menggeser ketidakpercayaan itu. Perlu dengar firman Tuhan, perlu berdoa, perlu bersekutu. Sebenarnya tujuannya supaya ketidakpercayaan itu kalah. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh ketidakpercayaan. Maka hidup ini pakai iman dan bahasa iman. Haleluya. Ya, memang bahasa iman itu kadang-kadang kayak muluk-muluk, saudaraku. Seperti Abraham. Belum tahu dia bagaimana cara Tuhan melepaskan Ishak. Karena Ishak sudah diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan ke Bukit Moria. Tapi ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, di tengah perjalanan menuju Bukit Moria, Gunung Moria, Abraham selalu berkata kepada anaknya, Tuhan sediakan. Mana binatang, mana persembahan yang akan dikorbankan? Ishak. Kenapa? Berarti Ishak ini adalah orang yang mengerti ibadah. Berarti dia sudah sering melihat bapaknya mempersembahkan sesuatu di mezbah untuk Tuhan. Maka ketika dia ajak Ishak naik ke Bukit Moria untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dia sebagai seorang anak yang dengar-dengaran, sebagai seorang anak yang ngerti bagaimana ibadah, dia tanya sama bapaknya, mana binatang yang akan dipersembahkan? Abraham berkata dengan bahasa iman, nanti Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Maka sampai disebut di situ Jehovah Jireh. Allah menyediakan, Tuhan menyediakan. Abraham belum tahu bahwa nantinya di situ ada binatang yang tanduknya tersangkut. Nggak tahu, dia belum tahu. Tapi melalui bahasa iman ya, dia yakin betul. Tuhan pakai bahasa iman dalam hidup ini. Makanya saudara, ya, dalam bekerja pakai bahasa iman. Dalam melayani, dalam menghadapi situasi, penyakit pakai bahasa iman. Walau belum sembuh, bilang udah sembuh. Mana amin saudara. Saya 2 tahun muntah darah loh. Itu profesor doktor yang menangani saya sampai pukul meja itu. Karena saya tidak mau opname waktu itu. Dia bilang, Pak Pendeta, masih saya ingat betul apa yang dia ngomongkan. Paru-paru Bapak sudah hancur 3/4. Ini lihat katanya. Tinggal 1/4 lagi. Kalau Bapak mau mati, silakan pulang sampai dia pukul tuh meja. Tapi kalau Bapak mau saya rawat, silakan opname. Saudara tahu, saya dulu agak ada bodoh-bodohnya sedikit. Kenapa saya bilang ada bodoh-bodohnya sedikit? Saya pikir nggak apa-apa kok, biasa kok sakit.
Tuhan sembuhkan kok nanti. Tapi puji Tuhan, sejak itu saya dapat pelajaran, saudaraku. Pelajaran iman yang bertumbuh. Iman yang harus menanggung risiko. Iman yang harus dibarengi dengan dengar-dengaran dan taat. Saudara tahu, kalau setiap kali saya ditanya, "Gimana Pak Pendeta? Udah sehat?" "Sudah," saya bilang. "Gimana Pak Pendeta? Udah sehat?" "Sudah." Makanya dulu kalau jemaat-jemaat yang baru pasti tahulah. Belum ada gereja kita, saya bilang nanti sudah disiapkan Tuhan. Betul-betul disiapkan Tuhan. Sampai tempat ini disiapkan Tuhan. Dulu saya bilang, kok kita nanti bikin gereja ini 4 lantai. Sampai ada yang komplain sama saya. "Bapak ini pikirin gereja tinggi lantai-lantai. Gue bilang. Sampai saya bilang sama dia, kau nggak ngerti kehendak Tuhan. Saya pakai bahasa iman. Karena saya tahu satu kali nanti bangsa-bangsa akan datang ke Batam. Untuk berfellowship. Saya siapkan tempat mereka. Ini aja belum selesai COVID. Masih COVID. Kita sudah siapkan satu lagi. Karena saya tahu satu kali nanti akan banyak orang datang. Lebih banyak dari yang pernah kumpul dulu. Tapi pakai iman, bahasa iman. Haleluya. Ini di tengah pandemi ini pakai bahasa iman, saudara. Walau jualanmu nggak laku, bilang diberkati. Tuhan luar biasa. Haleluya. Jangan langsung muka bemo muka saudara. Langsung ketahuan imanmu sedang lemah. Semangat. Haleluya. Semangat. Ibadah, pelayanan, bekerja. Semangat. Sekali lagi saudara. Kenapa sampai ada pelajaran yang ditinggalkan suami mempunyai lebih banyak anak? Orang yang mandul bergembira, bersorak. Ini pelajaran berarti yang Tuhan inginkan adalah berfokus sama Tuhan. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, ini yang akan sukses mengalami janji-janji Tuhan. Dan ini telah dibuktikan Tuhan. Asal saudara mau berfokus, memusatkan hidup kepada Tuhan atau berbakti kepada Tuhan. Dulu anak-anak Yakub itu ada 12 suku. Tapi ketika terjadi penyembahan berhala, pada dasarnya sebenarnya mereka itu semua orang pilihan. Tapi karena dosa penyembahan berhala, Tuhan seleksi. Tinggal satu yang tersisa. Itulah suku Lewi yang berpihak pada Tuhan. Tuhan janji ingin memberkati suku Lewi. Karena mereka berpihak kepada Tuhan. Tapi dengan satu syarat, harus mengabdikan diri pada Tuhan atau berfokus sama Tuhan. Keluaran pasal 32 ayat 29. Ini kita lihat dulu, kita baca dulu ayat ini. Keluaran 32 ayat 29. Silakan Pak. Ayat 29.
9. Ya, Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, ya, terus, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki terus, dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. syarat untuk diberkati pada hari ini, Tuhan berbicara melalui Musa kepada suku Lewi, baktikan dirimu. Dengan kata lain, mengabdilah kepada Tuhan. Tapi pengabdian kepada Tuhan tidak cukup dengan kata-kata. Dengan mengorbankan anak laki-laki, masing-masing membayar dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Membaktikan diri itu ada korban. Korban itu harus yang termahal. Bagi Israel, anak laki-laki itu sangat berharga. Karena itu yang membawa nama dan garis keturunan. Yang Tuhan tuntut dalam pengabdian mereka kepada Tuhan. Bayar harga dengan yang termahal. Janji Tuhan berkata, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Baktikan dirimu. Seringkali kita membaktikan diri tanggung-tanggung, tapi minta berkat maunya yang paling besar. Dikasih yang kecil masih komplain lagi. Kepinginnya mau yang terbesar kita dapatkan. Jangan lupa saudara, untuk mendapatkan berkat pada hari ini, tergantung seberapa besar kita membaktikan diri. Membaktikan diri lewat ibadah, membaktikan diri lewat pelayanan, membaktikan diri lewat korban-korban kita. Ini kunci rahasia diberkati. Saya yakin kalau jemaat mau melihat berkat-berkat Tuhan terus mengalir seperti sungai. Rahasianya membaktikan diri. Tak rugi saudara dan saya membaktikan diri. Kalaupun Tuhan menuntut seumur hidup kita, tapi anak cucu kita kan akan menikmati pengabdian saudara. Iman Abraham mengalir kepada anak-anak Abraham. Lihat, Ishak, Yakub, sampai Daud, Mesias lahir, disebut anak Daud itu keturunan Abraham. Pengabdian itu mungkin sekarang kita kerjakan, tapi berkatnya untuk sampai hal-hal yang akan datang. Sepele nampaknya, tapi berkatnya membuat suku Lewi menjadi anak sulung. Ambillah suku Lewi. Jadi apa? Status suku Lewi diangkat jadi sulung. Kenapa jadi sulung? Padahal yang sulung sebenarnya kan Ruben. Suku Lewi menjadi istimewa, saudara. Dari 12 suku Lewi lah yang tidak punya tanah di tanah Kanaan. Gak ada tanah mereka. Mereka hidup pertama dari pelayanan. Yang kedua, mereka bisa menggembalakan kambing domba di 48 kota.
mana-mana ada berkat Tuhan untuk mereka. Karena mereka istimewa. Kemana aja mereka pergi. Saya masih ingat lagu kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Pujian bagi kami sucimu sebagai bukti. Takkan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima Engkau sediakan. Dimanapun, kemanapun, itu pasti. Karena saudara istimewa. Dimanapun saudara berdiri, kemanapun saudara pergi. Nggak ada cerita tidak diberkati. Suku Lewi tidak punya tanah, tapi ada kuasa menikmati. Kenapa? Mereka membaktikan dirinya kepada Tuhan. Dengan kata lain, memfokuskan hidup kepada Tuhan. Maka orang yang memfokuskan hidup kepada Tuhan bagaikan si mandul yang disuruh bersukacita dan bersorak-sorai. Bagaikan seorang perempuan yang ditinggalkan suami, tapi mempunyai lebih banyak anak. Dengan kata lain, rencana Tuhan yang besar diberikan kepada orang yang memusatkan hidup kepada Tuhan. Bukan yang memusatkan hidup kepada diri sendiri. Makanya Abraham layak menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah kemandulan istrinya. Supaya apa? Abraham suksesnya berdasarkan iman. Maka saya beri 3 poin saudara. Supaya saudara memiliki pandangan yang benar dalam mefokuskan hidup kepada Tuhan. Untuk bisa mefokuskan hidup kepada Tuhan, poin yang pertama, saudara harus rela melewati ujian-ujian setiap saat. Kenapa perlu ujian? Supaya Tuhan itu melihat hidup saudara fokusnya sama Tuhan atau tidak. Abraham diuji melalui anaknya Ishak. Akhirnya Tuhan katakan, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu, engkau mengasihi aku. Engkau berfokus kepadaku. Sehingga tidak heran saudaraku, Abraham lulus ujian. Saya seringkali berkata, supaya lulus ujian, supaya ujian-ujian itu berhenti, rahasianya mefokuskan hidup pada Tuhan. Kalau enggak, kalau setiap kali ujian gagal, sampai lulus tetap harus ujian. Mungkin tahun ini kita belum lulus, ulangin tahun depan.
Tapi kalau tahun ini kita udah lulus, pasti jadi next level. Naik tingkat. Kalau Anda lulus melalui ujian COVID-19 ini, ingat akan datang ujian yang lebih berat ke depan. Tapi nggak sama lagi dengan sekarang. Maka ini tesnya aja masih untuk seluruh dunia. Ini belum puncaknya. Nanti akan datang puncaknya. Tapi kalau saudara sudah lulus sekarang, nanti ke depan sudah terlatih. Sudah ada harapan untuk lulus. Ayub sadar bahwa ujian itu setiap saat. Kenapa perlu setiap saat? Coba kita lihat dulu. Ayub pasal 7 ayat 18. Ayat 18. Ya. Dan kau datangi setiap pagi, Ya. dan kau uji setiap saat. Ya. Jadi manusia itu memang diuji setiap saat agar sebenarnya berfokus sama Tuhan. Tapi seringkali manusia nggak memahami kenapa harus diuji seperti Adam diuji di Taman Eden. Sebenarnya supaya manusia memahami. Supaya mereka bergantung pada Tuhan. Maka perlu dites. Sebab itu saudaraku, kalau ujian itu datang, harus kita pahami tujuannya. Jangan seperti Mazmur 66. Mazmur 66, saudara. Dari mulai ayat 10 dulu. Ayat 10. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Engkau telah menguji kami ya Allah. Terus. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jadi kalau memurnikan perak itu sampai terbakar. Petrus berkata api siksaan sampai tersiksa. Jadi kalau ujian itu belum sampai tersiksa itu belum mantap itu ujiannya. Sampai tersiksa hatimu, pikiranmu, batinmu. Jadi kalau belum sampai tersiksa, itu belum ujian seperti perak, belum. Belum seperti memurnikan perak. Ya. Tapi bagaimana pemazmur menanggapinya? Terus Pak, ayat 11. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Terus. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Terus. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jadi ujian itu bagaikan jaring, bagaikan jerat, bagaikan beban berat. Kadangkala ujian itu sampai kita direndahkan. Orang melintasi kepala kita. Ini kan, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Apa tujuan ujian itu? Supaya kita ini memusatkan hidup sama Tuhan. Maka ayat ke-13. Ayat 13. Ya. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Ya, terus.
Aku akan membayar kepadamu nazarku Terus. yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Jadi ujian itu mengembalikan kita untuk beribadah dengan benar. Kadangkala ujian itu mengingatkan kita tentang janji kita, najar kita. Waktu kita susah. Seringkali kan waktu susah kita gampang kali berjanji. Nanti kalau aku diberkati. Nanti kalau aku disembuhkan. Nanti kalau aku ditolong Tuhan. Oh, saya udah banyak kali melayani orang yang nanti-nanti. Bukan satu lagi, saudaraku. Tapi Tuhan memberikan ujian untuk kita kembali datang kepada Tuhan, ke tempat kudusnya Tuhan. Makanya saudara, lebih bagus setia di rumah Tuhan. Daripada saudara harus diuji nanti lewat ujian, biar saudara kembali sama Tuhan. Daripada harus ditegur, dihajar dulu. Supaya kita kembali setia. Lebih bagus setia terus sama Tuhan. Haleluya. Jangan udah dipukul dulu. Kalau Anda ngerti, bagaimana kalau Anda nggak ngerti, akhirnya saudara murtad. Ini mengembalikan supaya masuk ke rumah Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu najarku atau janjiku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu susah. Jadi kadang-kadang kita lupakan janji kita. Perlu dihajar. Mungkin kita dulu mau mati kan. Janji kalau aku hidup akan setia beribadah dan melayani. Buktikanlah. Apa harus dihajar lebih berat lagi? Biar kita kembali seperti Mazmur ini. Apakah kita harus diuji lebih berat lagi? Jangan seperti Ayub, saudara. Ya. Saat menghadapi ujian, karena dia tidak paham, saudara. Coba kita lihat dulu. Ayub kembali ke balik, Ayub 7, saudara. Jangan seperti Ayub ini loh, ini. Padahal dia berkata setiap saat kau uji, tapi ketika datang ujian gimana dia? Ya, ayat 14, Pak. 14. Ya, Ayub 7, 14. Maka engkau mengagetkan aku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian. Dan mengejutkan aku dengan khayal. Jadi Ayub dibikin kaget. Karena impiannya nggak tercapai. Ya tentu saudara kalau Ayub itu diuji hartanya habis. Tentu hartanya selama ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena ternyata dalam Alkitab, sebagai orang saleh, dia selalu membawa korbannya. Terutama korban penghapus dosa. Ketika anak-anaknya pergi pesta, dia takut kalau anak-anaknya itu berdosa, langsung dia bikin korban. Jadi kekayaan dipakai untuk beribadah. Tapi sayang saudaraku, ketika ujian datang, kekayaan itu semua diambil. Kaget dia, impiannya. Tentu anak-anak adalah impian masa depan.
penerus generasi ke depan. Semua anaknya mati. Jadi impiannya dan hayalannya buyar semua. Ketika datang ujian. Akhirnya apa yang diinginkan? Terus Pak. Ayat 15. Ya. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Apa yang diinginkannya? Lebih suka. Dicekek. Dengan kata lain, cekeklah aku biar aku mati. Karena tidak mengerti tujuan dari ujian. Ini loh, orang saleh minta mati dicekik. Kalau bahasa Batak, pokik maut. Saya waktu baca ini, waduh ngeri juga rupanya. Kalau orang tidak mengerti tujuan ujian yang datang setiap saat. Dia berkata, aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Dengan kata lain, putus asa menghadapi ujian. Karena nggak ngerti, padahal maunya Tuhan, ujian itu untuk membuat kita ini berfokus sama Tuhan. Membuat kita ini bergantung sama Tuhan. Ayub malah minta, lebih bagus mati dicekik. Kenapa? Udah bosan dia. Ayat 15, ayat 16. Aku jemu, Ya. aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Wah. Udah bosan dia hidup. Hidup dalam kesusahan dia sudah bosan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apa gunanya aku hidup? Saya mau tekankan sore hari ini supaya kita bisa berfokus kepada Tuhan. Miliki pandangan yang benar terhadap menghadapi ujian-ujian. Untuk kita berpusat kepada Tuhan. Miliki pandangan yang benar. Pandanglah ujian itu sebagai cara Tuhan untuk menarik kita kepada fokus kepada Tuhan. Kesusahankah, kemiskinankah, penyakitkah yang Tuhan izinkan untuk menguji kita semua? Katakan sama Tuhan, Tuhan itulah caramu mendekatkan aku kepada Engkau. Kan banyak kita jadi dekat sama Tuhan. Ada karena penyakit, ada karena kemiskinan, ada karena persoalan. Dan macam-macam persoalan hidup sebenarnya membuat kita dekat sama Tuhan. Sekarang ini COVID-19 Tuhan izinkan, biar semua bergantung sama Tuhan. Supaya tidak bergantung semua lagi ke tangan dokter. Kepada kemampuan pengetahuan manusia. Orang dokter pun mati kok. Saya lihat banyak dokter yang mati. Perawat mati. Jadi bagaimana caranya hari-hari ini? Bergantung sama Tuhan. Amin. Haleluya. Anda boleh pakai protokol kesehatan, tapi ketergantunganmu kepada Tuhan jangan lepas. Jangan lepas, saudara.
Kita perlu menjaga protokol kesehatan. Kita perlu divaksin. Perlu menjaga makanan yang sehat, yang bergizi, yang menaikkan imun kita. Tapi intinya, saudara, bergantung sama Tuhan. Haleluya. Jangan pula karena kita bergantung sama Tuhan, gak perlu makan yang bergizi. Gak perlu istirahat. Ini muda-mudi nih. Gak ada yang kebal sama COVID. Jam tidur saudara harus saudara perbaiki. Kenapa saudara? Karena bisa menurunkan imun kalau jam istirahat saudara gak mantap. Kalau main HP gini terus. Nonton terus dari mulai pagi ke pagi. Saya bukan saja jemaat, pendeta pun sering kali saya tegur. Yang senangnya nonton apa itu? Yang kayak model sinetron itu apa namanya? Di-download semua. Bukan malah firman Tuhan, bukan rohani yang diperhatikan. Gak usah lebih banyak membaca yang lain yang menakutkan dunia, gak usah. Kurangi itu. Konsumsi firman Tuhan lebih banyak dari semua informasi dunia. Haleluya. Kalau kita lebih banyak mendengar yang lain, takut kita. Turun imun kita dibikinnya. Tapi coba, yang membangkitkan iman, yang membuat kita memuji, menyembah Tuhan, tambah iman kita. Saya kadang-kadang kalau buka artikel gitu, saya lihat menakutkan langsung kututup itu. Gak guna ini, nanti bikin saya jadi cemas. Saya ganti dengan yang lain. Ya, jangan informasi ekonomi akan mengalami kemerosotan tahun 2021. Saudara nanti gak semangat lagi jualan di pasar. Sikit-sikit tanya. Tapi sini gak ada saudaraku. Sini mantap semua saudara. Haleluya. Kalau gak sikit-sikit ngeluh langsung. Belum apa-apa ngeluh. Harusnya nyanyi. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Dalam segala perkara. Langsung diaminkan. Amin. Ini. Mau goncang pun seluruh dunia. Firman Tuhan tetap tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Semua boleh bergoncang. Jadi kita tidak mau seperti Ayub. Sampai jemu hidup. Disebutnya aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Artinya hanya hembusan napas. Nggak percaya lagi dia Tuhan bisa memperpanjang umurnya. Nggak percaya dia lagi Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya. Nggak percaya dia Tuhan bisa menggantikan anak-anaknya. Nggak percaya lagi dia Tuhan bisa mengembalikan kekayaannya. Bahkan Alkitab mencatat dia mendapatkan 2 kali lipat. Setelah dia lulus ujian, semua Tuhan pulihkan. Keluarganya dipulihkan Tuhan. Ekonominya dipulihkan Tuhan. Tubuhnya yang sakit-sakitan dipulihkan Tuhan. Dan dia menjadi berkat bagi teman-temannya yang sudah meninggalkan dia. Saudaraku, pandangan kita terhadap ujian harus benar. Yang kedua saudara, pandangan kita terhadap hidup kita. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Hidup ini adalah kepercayaan.
Kalau kita bisa dipercaya sama Tuhan, wah luar biasa. Injil Lukas saudara mengingatkan kita. Bagaimana hidup ini. Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi Tuhan memberikan pelajaran terhadap kepercayaan. Tuhan ingin mempercayakan harta yang sesungguhnya. Tapi latihannya harta yang di bumi itulah mamon. Jadi kalau saudara latihan soal uang, dikasih uang Anda bisa dipercaya. Sebenarnya melatih kita untuk mendapatkan harta di sorga. Maka saudara, hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Maka saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Matius pasal 25 tentang talenta. Dalam cerita itu seorang kaya mau pergi merantau, dia memberikan kepercayaan kepada 3 orang. Yang pertama diberinya kepercayaan 5 talenta. Yang kedua 2 talenta dan yang terakhir 1 talenta. Setelah dia pulang dari perantauannya, dia mengevaluasi. Mengevaluasi apa yang pernah dipercayakannya kepada seseorang. Saya mau katakan, waktu Yesus datang kali yang kedua, salah satu pekerjaan Tuhan mengevaluasi hidup kita. Upah yang bagaimana kelak yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tergantung evaluasinya Tuhan. Dia akan tanya kepada yang 5 talenta. Bagaimana? Yang mendapatkan 5 talenta memberikan laporan. Lihat Tuhan. Dulunya 5, sekarang jadi 10. Yang mendapatkan 2 talenta. Juga berkembang talentanya. Tapi yang 1 dia bilang, aku takut. Lalu kusimpan di dalam tanah. Saudara, kita pun harus dievaluasi soal kepercayaan Tuhan. Perlu dievaluasi hidup kita. Setelah dievaluasi, bagi yang sukses, ada 3 kalimat yang menjadikan hidupnya berbahagia. Yang pertama, nanti saudara baca aja ya, dalam Matius 25:14-29. Saudara baca di rumah saja cerita ini. Yang pertama, kepada yang mendapatkan tadi 5 talenta, 2 talenta. Tuhan berkata begini, Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu. Kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Kau bisa aku percaya. Yang kedua, kalimat yang kedua. Dipromosikan. Diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau bisa dipercaya Tuhan, ingat Tuhan tambahkan kepercayaan. Bukan saja kepercayaan soal perkara rohani, sampai hal yang jasmani pun Tuhan bisa mempercayakan untuk hidup kita semua. Amin. Amin. Dan kalimat yang ketiga, saya melihat di sini kalimat yang ketiga, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbahagia, itu sebabnya
pandangan kita terhadap soal kepercayaan. Kepercayaan Tuhan harus mantap. Bisa dipercaya berarti karena bisa berfokus kepada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, pandangan kita terhadap bahwa kita diutus Tuhan ke dunia ini sebagai tempat sementara. Saudara, orang-orang yang diutus di dunia ini sementara waktu. Suratan Petrus berkata demikian. Karena kita adalah orang-orang utusan Tuhan untuk sementara waktu ada di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Ayat 11. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Karena kita diutus untuk sementara di dunia ini atau merantau di dunia ini. Kita dinasihatkan melepaskan diri dari keinginan duniawi. Jadi 3 hal perlu kita sadari supaya kita kembali berpusat kepada Tuhan. Memandang ujian dengan konsepnya Tuhan. Yang kedua, memandang bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Dan yang ketiga, memandang hidup ini adalah sebagai utusan sementara di bumi. Sekali lagi, 3 poin ini mendorong saya dan saudara semua untuk bergantung pada Tuhan. Kita harus ingat, hidup ini adalah sementara. Dalam nyanyian kita berkata, jangan sia-siakan. Hidup ini adalah sementara. Bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus sudah jadi berkat. Oleh sebab itu sore hari ini sidang jemaat Tuhan, mari saya mengajak saudara tetap memokuskan hidup kepada Tuhan, berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan, berdasarkan menyadari kita ini utusan-utusan Tuhan di bumi. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini, saudara. Kita lanjutkan pada kebaktian kita yang akan datang. Haleluya. Kita nyanyikan walau badai hidup menerpa. Haleluya. Kalaupun badai hidup boleh datang menerpa, kita percaya akan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tak ada yang sukar, tak ada yang berat. Saat ku percaya padamu Bapa. Kalau saudara percaya sama Tuhan, tak ada yang sukar, tak ada yang berat. Tuhan pasti menolong saudara semua. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur kesanggupan berasal dari Tuhan. Itulah yang kami syukuri sore hari ini Tuhan. Mantapkan hati kami untuk berpusat kepada Engkau. Supaya hidup kami aman, tentram, damai, tenang. Karena Tuhan Yesus Kristus. Di tengah badai ini, di tengah pergumulan ini Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Saya berdoa untuk semua jemaat. Engkau yang menjadi penolong, penopang bagi mereka. Biar kau kuatkan, kau lindungi semuanya. Dan Dewan Pembelaan Tuhan, biar nyata kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup seluruh jemaat,
ketergantungan mereka terhadap Engkau, dalam rohani terutama, dalam hal jasmani juga. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa. Aku serahkan seluruh jemaat-Mu dalam pembelaan Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kan yang sakit Tuhan tolong. Secara khusus kami berdoa dari pomohon Pak Andi, anaknya yang bernama Gevita, dalam keadaan sedang dirawat di rumah sakit Busung, sakit demam, rematik, gejala bocor daripada klep jantung sebelah kiri. Tuhan, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan penyembuh. Amin. Oleh bilur-bilur-Mu, Oh Yesus. kami berdoa dari tempat ini, Yesus. biar Engkau sembuhkan Amin. anak. Dokter yang menangani juga berikan hikmat khusus Haleluya. sehingga bisa merawat anak itu. Kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang memerongrong mereka. Biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak Amin. itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa tetap untuk ibadah kami. Dalam waktu-waktu yang akan datang, kami akan kembali dalam ibadah Bible Study, ibadah doa dan ibadah muda-mudi, dan semua ibadah. Biar semua berkenanlah Tuhan untuk membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Kau berkati kota Tanjung Uban, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepri ini. Tetap Tuhan jaga. Kami yakin Tuhan, semuanya berkat janji Tuhan, kami akan sehat dalam pembelaan Tuhan. Berkati pemerintah kami untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati persembahan jemaat, apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih Tuhan. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga